Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat besertakan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, sang revolusi alam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Thaibah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah serpihan serial ayat-ayat Al-Qur'an yang berlandaskan Al-Qur'an. Surah Fatir ayat 32 yang menjelaskan tentang tingkatan manusia dalam menerima Al-Quran, yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang terlebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Sahabat Thaibah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah huwa kalamullah ta'ala al-mu'jiz, firman Allah yang mengandung mukjizat. Al-munazzalu ala qalbi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana diturunkan atas hati nabi kita, yakni nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang mana bernilai ibadah ketika kita membacanya. Wal maktubu bainad daffataini, dan tertulis di antara dua sampul. Al-manqulu ilaina bitawaturi, yang mana Al-Quran itu sampai kepada kita dengan proses yang sangat panjang. Al-mutahaddah bi aqsari suratin minhu, yang mana Al-Quran itu menentang kepada siapapun yang bisa menandinginya, walaupun dengan sependek-pendek surah. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yang mana Allah telah mewariskan Al-Quran ini kepada hamba-hambanya yang terpilih, sebagaimana ayat yang telah saya bacakan tadi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membagi hambanya menjadi 3 tingkatan atau menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah faminhum zalimun li nafsi. Yang pertama adalah mereka yang menzalimi diri sendiri. Apa itu zalim? Zalim adalah meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kita telah mengetahui bersama bahwa perbuatan zalim adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana potongan firman Allah
dalam surah Ali Imran ayat 140 yang berbunyi, Wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Orang-orang yang zalim tempat mereka adalah neraka, dan neraka adalah tempat seburuk-buruk bagi mereka. Dalam konteks di atas, menzalimi diri sendiri adalah ia lalai dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah. Yang kedua, wa minhum muqtasid, yaitu golongan pertengahan. Apa itu golongan pertengahan? Golongan pertengahan adalah orang yang telah beriman kepada Al-Quran, akan tetapi ia baru dapat melaksanakan sebagian dari Al-Quran dan meninggalkan sebagian lainnya. Contohnya apa? Seseorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia melaksanakan salat, ia melaksanakan puasa, ia membaca Al-Quran, akan tetapi ibadahnya tersebut tidak diiringi dengan ibadah sunnah lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Mereka yang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Golongan ini sudah bisa dikatakan sebagai ahlul Quran. Mereka begitu sering bersama Al-Quran, mereka begitu sering membaca Al-Quran, mereka begitu sering mentadabburi Al-Quran, mereka begitu sering mempelajari Al-Quran, dan mereka begitu sering mengamalkan isi Al-Quran. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Orang ini dekat dengan Allah dan bisa menjadi sebagai panutan dalam berbuat kebaikan. Contohnya adalah seseorang yang belajar ilmu Al-Quran, lalu ia mengamalkan isi Al-Quran tersebut di dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah yang dinamakan orang-orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita dekat dengan Al-Quran dan kita menjadi umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kandungan surah Fatir ayat 32 yang menjelaskan tentang tingkatan manusia dalam menerima Al-Quran. Semoga kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan petunjuk layaknya umat terdepan, umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.